Hey ho Pop Gengs! Sejak pertama kali diperkenalkan sebagai Raja Monster di Jepang pada 1954 lalu, Godzilla telah jadi ikon budaya pop yang diadaptasi ke banyak media. Tapi, apakah kamu tahu kalau ukuran Godzilla juga selalu berubah dalam setiap versi? Mari bicarakan itu dalam video kali ini. Orang-orang di Jepang menyebut masa kelahiran Godzilla yang pertama kali diperankan oleh Haruo Nakajima sebagai era Showa, ini adalah penanda waktu di Jepang untuk menyebut generasi yang lahir dan tumbuh di rentan 1954 sampai 1975, pada era Kekaisaran Showa alias Hirohito. Di masa inilah serial si Raja Monster terus berkembang, hingga dapat saga kolaborasi King Kong versus Godzilla pada tahun 1962. Di masa ini juga, pada akhir 1960 dan awal 1970, studio Toho yang menciptakan karakter si Raja Monster mulai mengubah penampilan Godzilla jadi lebih ramah demi menjangkau penonton anak-anak. Meski dalam setiap perubahan yang terjadi di era ini, ukuran Godzilla tetap dipertahankan dengan tinggi 50 meter. Baru setelah memasuki era Heisei, masa kekuasaan Kaisar Akihito, ukuran Godzilla kembali mengalami perubahan. Alasannya adalah perilisan film The Return of Godzilla di tahun 1984, yang dimaksudkan sebagai sequel langsung dari versi aslinya. Meski itu agak riskan, karena ada beberapa kontinuitas yang diabaikan dari versi pendahulunya. Tapi bagi pihak Toho, itu bukan masalah. Soalnya waktu si Raja Monster di reboot, usia waralaba Godzilla telah mencapai 30 tahun, umur yang cukup mapan. Makanya begitu ada evaluasi soal fakta bahwa gedung pencakar langit di Jepang di tahun 1980-an semakin tinggi setelah era Showa, ukuran Godzilla akhirnya ditambah 30 meter hingga jadi 80 meter supaya pas disorot dalam layar, doi nggak bakal tersesat di tengah hutan beton dan tetap bisa ngancurin gedung buat ngerepotin orang dinas PU. Yap, inilah alasan sebenarnya dibalik penambahan ukuran sang Raja Monster, dan hal yang benar-benar berhubungan dengan perilisan film tadi hanya dikembalikannya penampilan Godzilla ke inkarnasi tahun 50-an dengan wujud fisik menyeramkan dan sorot mata yang liar. Itu bukan satu-satunya perubahan fisik sih. Dalam Godzilla vs. Biollante pada tahun 1989, kepala si Raja Monster juga sempat dirampingkan sampai wajahnya kelihatan tirus banget. Tapi dari segi ukuran, tinggi Godzilla yang 80 meter tetap dipertahankan hingga 1990. Nanti begitu memasuki 1991, masih di era Heisei, ukuran si Raja Monster kembali diubah demi menyesuaikan dengan plot Godzilla vs. King Ghidorah yang bercerita soal penambahan ukuran para monster hingga ke batas 100 meter akibat campur tangan manusia. Meskipun dari segi penampilan, wujud fisik Godzilla di versi ini tidak berbeda jauh dengan pendahulunya dan baru berubah secara radikal meski tetap mempertahankan tinggi badannya dalam seri Godzilla vs. Destoroyah di tahun 1995, di mana setelah kehancuran nuklir yang dahsyat, ada lepuhan berapi yang muncul di kulit Godzilla, terus bikin duri di punggungnya berubah menjadi warna jingga terang. Nah, itulah kemunculan awal dari Burning Godzilla, salah satu versi paling ikonik dalam waralaba si Raja Monster. Sayangnya, menjelang milenium baru, tepatnya di tahun 1998, Toho sempat melakukan kesalahan dengan membiarkan Sony Pictures menunjuk sutradara aksi Roland Emmerich sebagai pengarah di film Godzilla pertama versi Amerika. Itu pilihan yang terakhir jadi bencana, karena sang sutradara benar-benar mengubah citra Godzilla jadi sekedar kadal besar yang buruk rupa. Bukti kalau referensi aslinya benar-benar diabaikan selama produksi. Ya imbasnya, meski dirilis dengan judul Godzilla tahun 1998, film itu akhirnya tidak pernah dapat pengakuan dari Toho dan diejek sebagai Zilla tanpa God. Ya memang sih, ada perubahan ukuran jadi 70 meter untuk versi ini. Tapi itu aja nggak cukup untuk bikin Zilla dapat pengakuan dari siapapun sebagai Godzilla sejati. Untungnya, hanya setahun setelah Zilla dirilis, orang-orang Toho segera mengambil langkah penyelamatan
dengan melakukan perombakan besar-besaran pada penampilan sang Raja Monster lewat film Godzilla tahun 2000, di mana wujud fisiknya dibuat mendekati bentuk reptil yang punya mulut besar, kepala sempit, duri punggung bergerigi, dan tubuh lebih ramping. Selain itu, warna Godzilla juga diperbarui jadi lebih hijau, jauh dari kesan warna arang yang digunakan para pendahulunya. Meski dari segi ukuran, tinggi badan sang Raja Monster pada versi ini dibuat lebih mendekati ukuran aslinya, yaitu 55 meter. Ini sekaligus jadi pengurangan ukuran pertama yang terjadi dalam waralaba Godzilla, tentu aja tanpa menghitung film Zilla rilisan Amerika. Ya, dengan langkah perubahan semacam itu, Millennium Godzilla atau Godzilla 2000 malah dapat apresiasi dari penggemar lama, dan bahkan berhasil menggait penggemar baru. Selain itu, desain versi ini juga jadi inspirasi untuk film-film selanjutnya, seperti Godzilla Against Mechagodzilla dan Godzilla Tokyo SOS. Tentu aja perubahan gak berhenti sampai di situ. Ketika Mothra, King Ghidorah, dan Baragon bersatu dalam Giant Monsters All Out Attack yang disingkat GMK pada 2001, ukuran Godzilla lagi-lagi dinaikkan jadi 60 meter dengan versi desain yang kembali era awal Showa di 1950-an. Dan sedikit modifikasi elemen pada mata yang gak dikasih pupil, soalnya plot cerita pada seri ini memang lumayan mistik tentang Godzilla yang kerasukan arwah korban pembantaian Jepang selama Perang Dunia Kedua. Lalu, begitu masuk 2004, desain Godzilla diperbarui lagi sebagai peringatan untuk ulang tahunnya yang ke-50. Toho ngadain pesta besar-besaran buat rayain momen ini, dengan mengundang semua karakter monster yang pernah tampil dalam waralabanya, hanya supaya mereka bisa ketemu dengan versi Godzilla terbaru yang lebih ramping dan sangar, tapi sekaligus jadi yang tertinggi dengan ukuran 100 meter. Ya, bisa dibilang ini adalah Godzilla dengan desain Millennium, tapi tingginya ngikutin era Heisei awal. Dan semua itu terjadi dalam film Godzilla Final Wars. Well, habis itu, pas masuk era Reiwa, si Raja Monster dapat aransemen lagi lewat Shin Godzilla yang rilis di 2016. Ukurannya diubah jadi 118 meter, dan penampakan fisiknya balik lagi ke wujud mengerikan seperti masa lalu. Ini mungkin salah satu desain terjelek, lagi-lagi tanpa Zilla. Namun meski begitu, Shin Godzilla tetap jadi versi yang paling menonjol di antara rekan-rekannya, sekaligus jadi yang tertinggi di versi live action. Meski bukan yang tertinggi dari keseluruhan versi, karena di tahun-tahun berikutnya muncul desain terbaru yang lebih gahar, sekaligus yang punya ukuran paling besar dalam waralaba. Dia adalah Godzilla Earth, pendatang dari trilogi film anime Godzilla Planet of the Monsters yang rilis 2017 lalu. Dengan ukuran sebesar itu, satu-satunya hal yang disayangkan dari versi ini adalah jalan cerita. Karena di timelinenya, manusia udah ninggalin bumi, jadi Godzilla bisa tumbuh dari ukuran 50 hingga 300 meter selama 20.000 tahun. Dan itu artinya gak ada gedung lagi yang bisa dihancurin. Selebihnya, ya kalian semua harusnya udah pada tahu, setelah 20 tahun dibikin malu sama Zilla, Amerika akhirnya berhasil menebus kesalahan lewat perilisan Godzilla versi Monsterverse dari Legendary Pictures, yang sukses memenuhi ekspektasi penggemar sampai bisa dapat produksi hingga 3 film dengan perubahan ukuran di tiap serinya. Mulai dari Godzilla rilisan 2014 yang diarahin sama Gareth Edwards dengan tinggi 108 meter, lalu sequel King of the Monster yang rilis di 2019 dengan penambahan tinggi hingga 9 meter, sampai Godzilla vs Kong rilisan 2021 di mana tinggi badan sang Raja Monster udah nyampe 120 meter. Dan mungkin itu juga sebabnya, di tahun yang sama, Toho kembali merilis versi terbaru, yaitu Godzilla Ultima lewat anime Singular Point, yang meski dirilis pada era Reiwa atau masa kekaisaran Naruhito, bukan Naruto ya, tinggi Godzilla ini mirip dengan era Showa, kisaran 40-50 meter. Namun, seperti Monsterverse dan beberapa versi lain, Godzilla yang ini terus tumbuh di setiap seri, sampai akhirnya menyamai ukuran dari era Heisei, yaitu 100 meter.